Oke, untuk yang pertama kalian bisa download di Play Store ya. Kalian bisa download ketiga aplikasi ini yang ada di HP saya ini. Yang pertama aplikasi Shizuku, dan yang kedua app OPS, dan yang ketiga T-Link tentunya. Di HP Vivo ini harus ada dua opsi ini ya, harus ada dua aplikasi tambahan ini ya untuk T-Link di mobil Toyota Calya ini. Karena berbeda dengan HP-HP Oppo atau HP lainnya ya. Karena di sini di HP Vivo ini membutuhkan ini tampilkan aplikasi di atas aplikasi lain. Nah, harus harus pakai aplikasi tambahan seperti ini. Jadi usahakan sobat tonton sampai habis supaya sobat mengerti dan paham ya. Jangan di skip videonya karena sekali skip aja itu udah nggak sinkron lagi jadinya ya. Udah bubar lah ibaratnya ya. Oke, lanjut aja ke pembahasannya. Jika kalian sudah download ketiga aplikasi ini ya, kalian bisa masuk ke pengaturan. Ini saya ngomongnya pelan-pelan aja ya, nanti pusing pula sobat ya. Kemudian kita scroll ke bawah ya, scroll ke bawah, kemudian pilih tentang ponsel. Oke, kemudian setelah itu pilih informasi perangkat lunak. Oke, informasi perangkat lunak, kemudian pilih nomor buil nih ya. Kemudian ini kita pencet-pencet aja ya. Nah, sampai dia muncul tulisan tidak perlu Anda sudah menjadi developer di bawahnya itu ya, sampai muncul tulisan seperti itu. Kemudian kita kembali. Setelah kembali, kita pilih di atasnya itu sistem ya, sistem. Kemudian pilih paling bawah opsi developer. Kemudian pilih ini proses debug nirkabel. Nah, jadi di bawahnya ada tulisan mode debug saat wifi terhubung. Nah, di sini banyak yang apa ya, banyak yang belum paham juga ya, sobat-sobat yang lainnya juga ya. Jadi sebetulnya nggak harus pakai wifi seterusnya untuk detailing ini, enggak. Cuman hanya per settingan, saat settingan ini aja yang dibutuhkan wifi ya. Jadi sobat bisa saat penyetingan ini bisa pakai hotspot HP satunya, misalkan ada dua HP, satunya di hotspot gitu loh ya. Jadi fungsinya itu. Kalau untuk seterusnya pakai data sendiri bisa, pakai data HP ini ya. Kemudian kita pilih proses debug nirkabel. Nah, oke. Setelah itu kemudian nggak ada ya, kita coba setelah ini kita kembali lagi, kemudian kita pilih aplikasi Shizuku ya. Yang untuk settingan pertama di aplikasi Shizuku pilih. Oke, setelah tampilan seperti ini kita pilih pairing pairing ya, pairing. Nah, udah seperti ini, kita pilih developer option. Kemudian sampai di sini debug. Yang di proses debug nirkabel ini kan udah kita centang nih. Kemudian kita pilih, kita pencet aja ini, kita pencet yang mode debug saat wifi terhubung, kita pencet aja tulisannya itu. Nah, seperti ini ya.
Kemudian kita pilih sambungkan perangkat dengan kode penyambungan. Kita pencet saja. Nah, seperti ini. Oke, di atasnya ini ada pairing service phone, enter pairing kode. Nah, kita masukkan kodenya yang di bawah tadi ya. Ini 2529 2527 252791 252791 bilang. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita pilih seperti tanda panah kanan ini ya. Oke. Sampai terlihat. Loh. Wrong. Oke, seperti ini ada tulisan pairing service phone. Kita masukkan kodenya 8202 kemudian 46 kemudian sampai dia muncul tulisan pairing successful ya, pairing successful. Oke, setelah itu kita kembali lagi, kembali lagi. Oke, setelah ini ini ada tulisan ya, ada tulisan merah ini ya, please not left part of the wireless debugging. Artinya mungkin ini suruh gini ya, kita keluar dulu, kemudian masuk ke pengaturan ya, kemudian pilih tentang ponsel, sistem bukan tentang, ke sistem. Setelah sistem ya, opsi developer ya, sistem opsi developer ini kita matikan. Ini kan aktif nih, ini kita matikan. Oke ya kan, setelah kita matikan kita hidupkan lagi. Nah, dia akan otomatis muncul tulisan seperti ini, izinkan setelan pengembang. Setelan ini hanya dimaksud untuk menggunakan pengembang ya, kita klik OK. Nah, setelah itu kita kembali, kita masuk lagi ke Shizuku, kemudian pilih start. Oh, belum mau ya. Oh, belum kita aktifkan ini debug nirkabel. Padahal tadi udah ya, cuman ini hilang lagi gitu. Coba kita aktifkan lagi ya. Proses debug nirkabel, kemudian pilih debug. Tadi udah terhubung nih kalau ya. Kita kembali. Oke, langsung ya. Langsung jalan ya, langsung startnya langsung jalan. Oke, ada tulisan sini Shizuku is running. Oke, ini udah berjalan ya. Jadi sobat ikutin aja langkah-langkahnya ya. Apa yang saya lakukan ikuti saja, karena memang ini udah betul kan gitu. Nanti kalau ada yang salah, dikiranya ini bolak-balik, nanti sobat malah salah. Ikuti aja apa yang saya lakukan ini ya. Ini udah Shizuku is running ya. Shizuku is running. Oke. Kemudian setelah running tadi, kita masuk ke app OPS.
Nah, setelah itu kita pilih yang kanan ini, kita pencet ya, kemudian pilih continue, kita pilih allow all the time. Oke, setelah ini dia akan muncul aplikasi-aplikasi. Kemudian kita pilih tilingnya, kita cari tiling. Mana tilingnya nih? Ayo, mana? Tiling. Tiling. Nah, ini dia. Tiling. Ya, kita pencet ya, kita pencet tilingnya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini yang bagian display over order apps. Ini yang order nih ya. Display over order apps kita pencet. Ya, kemudian kita pilih allow. Kita pencet allow. Ya, sampai kecentang kayak gini ya. Kita pilih allow. Kemudian kita kembali. Udah ya. Nggak ada lagi, nggak ada lagi. Kemudian nih ya, di paling bawah akses accessibility service. Nah, ini kita pencet juga, kita allow kan juga ya, accessibility service. Setelah itu oke ya, kemudian kita kembali. Nah, ini udah selesai ya settingannya ya. Kita coba hidupkan mobilnya ya. Oke, kita lanjut ke settingan head unitnya ya. Yang pertama kita colokkan dulu ini USB-nya. Kemudian kita setting pengaturan, kemudian pilih sistem ya. Kemudian pilih konektivitas ya. Konektivitas, pilih perangkat. Nah, di sini kalau ada nama perangkat lain itu akan sering terputus ya, makanya kita harus bersihkan aja dulu. Pilih hapus ya, kita hapus nama perangkat yang ada ini, kemudian kita hapus. Kemudian ya, kita tunggu. Oke, setelah ini kemudian kita kembali ya. Kemudian di HP Vivo nya ini kita hidupkan Bluetoothnya. Kita tekan, tahan. Kita sambungkan perangkat baru ya, kemudian pilih, ini ada tulisannya Care Multimedia. Nah ya, Care Multimedia. Setelah itu pilih izinkan. Kemudian di sini di head unitnya kita pilih telepon 1, kemudian Bluetooth, kita ulang lagi, telepon 1, Bluetooth, T-Link, kemudian ya. Kemudian di perangkatnya kita pilih sambungkan. Ini untuk nyambungkan Bluetooth dulu ya. Pertama-tama kita sambungkan Bluetoothnya dulu. Pindahan gagal. Oke, yang penting ini di sini ada terhubung ya, di HP-nya udah terhubung untuk panggilan dan media ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu
kita sambungkan kabel USB ini, ke HP Vivo nya. Maaf ya, saya gelapkan dulu. Oke, ini saya colokkan dahan. Oke, sampai dia muncul seperti ini. Mulai merekam atau melakukan transmisi dengan tiling mulai sekarang. Setelah itu kita masuk ke tiling. Nah, oke sobat ya, sampai muncul tulisan seperti ini, kemudian pilih setuju. Oke, jadi deh tiling pakai HP Vivo. Nih kita volumenya kita kecilkan. Coba kita buka YouTube ya. Ini masih pakai WiFi ya. Sebenarnya ini kalau kita matikan datanya, WiFi-nya, kemudian terus kita ganti pakai data pribadi ya, data seluler biasa, tetap masih bisa. Oke, ini pakai HP Vivo ya. Pakai HP Vivo. Oke, coba kita matikan data HP-nya ya. Maksudnya coba saya matikan WiFi-nya ya. Jadi apakah harus pakai WiFi terus atau enggak? Kita coba matikan WiFi-nya. Kemudian kita ganti data. Kemudian kita ganti data. Oke. Masih terhubung ya. Masih terhubung. Nah, masih terhubung. Coba kita buka YouTube. Kita ulang lagi. Oke, masih bisa ya. Nih. Masih bisa ya pakai data ya, bukan pakai WiFi lagi. Jadi kalau setelah ini jadi memang pakai dua aplikasi ya, pakai aplikasi tambahan. Cuman untuk kedepannya sobat nggak perlu setting-setting lagi. Nggak perlu setting-setting lagi. Sobat hanya perlu ini kita coba kita cabut aja ya. Kita cabut aja. Ini misalkan seperti ini. Kita cabut aja, kemudian kita colokkan lagi. Kita colokkan lagi. Nah, seperti ini. Dia nanti akan otomatis ya, otomatis langsung terhubung lagi ya. Oke. Tuh. Mulai sekarang. Kemudian pilih setuju. Oke, langsung ya. Jadi nggak perlu namanya setting ulang nggak ada ya. Jadi cukup sekali penyetingan aja untuk bisa dilakukan untuk selamanya lah gitu, ngomongnya susah amat ya, untuk selamanya gitu ya. Oke, paham ya sobat ya. Sampai di sini aja videonya, semoga bermanfaat. Dan untuk HP Vivo ini memang harus ada aplikasi tambahan ya, harus ada aplikasi tambahan. Jadi dimana aplikasi tambahan ini nih hanya mendukung untuk tiling di head unit kalian ini. Kalau nggak pakai itu HP Vivo ini nggak bisa, kecuali HP Oppo yang saya buat rekaman ini, dia nggak perlu pakai tambahan dua aplikasi itu tadi, jadi langsung aja bisa. Buat sobat yang HP-nya Vivo, ini saya buatkan tutorialnya ya. Oke, semoga bermanfaat dan tonton sampai selesai ya. Jadi supaya sobat bisa paham dan mengerti gitu. Jadi nggak main skip aja gitu loh. Kalau main skip aja nggak akan paham. Oke sobat ya, sampai di sini aja tutorialnya. Salam dari saya, sampai jumpa.